Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam momentum yang sangat luar biasa, dalam hari yang luar biasa pula. Hari ini kita akan diskusi bersama nih tentang beberapa hal bersama salah satu pakar hukum Islam, terutama dalam bidang pernikahan, yakni beliau Bapak Haji Agus SAG. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Setu. Dan perkenalkan, saya Munzir Tamam, penyuluh agama Islam Kabupaten Bekasi. Kawan-kawan, hari ini kita mungkin sedikit banyak mengulas perihal tentang tentang bagaimana dan apa saja sih pelayanan yang ada di KUA itu sendiri. Karena secara mindset ya Pak Ji ya, karena KUA itu terkenalnya dan tahunya itu adalah tempat nikah, tempat kawin. Apakah hanya tempat kawin aja atau enggak? Nah, ini kita akan bahas bersama Pak Haji Agus dalam beberapa waktu ke depan. Tentunya semoga ini menjadi hasanah bagi kawan-kawan dan mengetahui bahwasanya di KUA itu bukan hanya melakukan pelayanan dari sudut pandang pernikahan saja, tapi banyak sekali pelayanan-pelayanan yang tentunya ini adalah pelayanan untuk umat, untuk masyarakat, wabil khusus umat Islam itu sendiri. Oke, Pak Haji, kira-kira apa aja sih yang dilayani di kantor urusan agama, khususnya di KUA Setu ini, Pak Haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan PMA nomor 34 tahun 2016, pasal 3 dijelaskan bahwa ada 10 layanan kantor urusan agama terkait dengan keberadaan KUA. Image bahwa KUA atau hari ini masyarakat sebagian masih ada yang masih mempersepsikan kantor urusan agama itu sebatas dengan, atau bahkan ekstrimnya ada yang menyebut KUA itu singkatan dari kantor urusan asmara. Ya, yang hanya berkutat melayani masyarakat yang akan memproses pencatatan pernikahan saja. Jadi hanya sebatas image-nya, framingnya bahwasanya hanya pernikahan saja, padahal masih banyak ya. Amanah yang diberikan oleh negara melalui regulasi yang disampaikan oleh Kementerian Agama, tercatat ada 10 layanan yang harus dilakukan oleh kantor urusan agama. Wah, banyak ya Pak Ji ya? Betul. Jadi hari ini kewajiban kita sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama wabil khusus KUA Setu, bahkan sejak tahun 2021 amanat KMA nomor 578 tahun 2021, KUA Setu itu sebagai salah satu KUA revitalisasi. Ya, betul. Dan harus dipahami bahwa salah satu tusi yang harus dijalankan oleh KUA, pernikahan hanya salah satu tusi, hanya salah satu jenis layanan yang ada di KUA. Hanya salah satu, masih banyak. Jadi betul, kawan-kawan kalau mau ada urusan yang lain boleh datang ke KUA. Ya. Tapi apa aja nih Pak Ji ya? Kemudian masih dalam pasal 3 PMA 34 tahun 2016, yang lainnya adalah tentang layanan bimbingan keluarga sakinah. Nah, jadi salah satunya, yang kedua, bimbingan sakinah, keluarga sakinah. Layanan keluarga sakinah. Layanan bimbingan keluarga sakinah salah satu program yang menjadi titik tumpu KUA dari hulu sampai hilir. Iya. Ya.
apa yang dimaksud dengan program keluarga sakinah dari hulu sampai hilir ini, bahwa KUA harus mempersiapkan bukan hanya sekedar orang yang akan menikah saja, tetapi jauh sebelum proses penetapan hari pernikahan juga harus mempersiapkan orang-orang, artinya bahwa pelaksanaan kegiatan keluarga, bimbingan keluarga sakinah bukan hanya sekedar dilakukan pada saat orang mendaftarkan diri di KUA, tapi jauh sebelum itu sudah harus dikerjakan. Oh, mungkin ini yang disebut dengan bimbingan pernikahan ya Pak Haji? Ya, ada beberapa turunan dari kegiatan, dari tusi kegiatan bimbingan keluarga sakinah. Salah satunya adalah kita punya program BRUS. Wah, terus keren nih. Nah, Kayak nama presiden Pak Haji. ya, BRUS itu adalah bimbingan remaja usia dini, bimbingan remaja usia sekolah. Nah, bimbingan remaja usia sekolah ini dalam rangka melaksanakan layanan KUA bimbingan keluarga sakinah dari hulunya. Jadi sebelum di usia remaja, mereka juga harus diperkenalkan tentang bagaimana mempersiapkan diri agar para pelajar itu tidak salah juga untuk memilih calon pasangannya. Betul. Karena penentu 50% lebih kebahagiaan atau terwujudnya keluarga sakinah itu diawali dari penentuan pasangan. Oh, subhanallah. Makanya nih kawan-kawan nih, cari pasangan itu harus betul-betul ya. Maka saya sering perhatikan, kita sering terjebak di usia saat sekolah. Apa saya katakan sering terjebak? Pendekatan-pendekatan secara tradisi yang dilakukan oleh remaja dalam tanda kutip kebanyakan hanya sekedar cinta lokasi, cinta monyet istilahnya, itu berlangsung ke jenjang pernikahan. Padahal kan hanya sebatas iseng awalnya mereka. Bahkan ada yang orang kenal dengan pasangan laki-laki dan perempuan itu hanya sekedar ngisi kekosongan remaja. Nah, kalau itu mereka kemudian ditindaklanjuti kepada jenjang yang lebih tinggi yaitu pernikahan, sementara latar belakangnya hanya diisi dengan keisengan, wah, menurut saya ini sebuah keputusan yang kurang bijak. Maka tidak heran kalau pada proses perjalanan pewujudan rumah tangganya tidak sesuai yang kita harapkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Subhanallah, ini program keren nih sebetulnya, ya kan? Jadi memang mempersiapkan pernikahan menuju sakinah mawaddah warahmah itu bukan hanya dilihat dari awal akarnya. Betul. Jauh sebelum itu harus kita siapkan. Betul sekali. Nah, ini keren nih kawan-kawan. Jadi yang mau niat nikah, turusin dulu niatnya ini, ya kan? Belajar dulu pernikahannya. Salah satunya ke Bapak Haji Agus. Iya. Nah, KUA hadir di sana. Jadi proses atau layanan keluarga sakinah dari hulu ke hilir. Di hilirnya adalah pasca pelaksanaan pernikah juga dilakukan. Pada saat sebelum menikah dilakukan dengan adanya program bimbing perkawinan. Nah, sebelum pelaksanaan juga KUA hadir di sana, representasi dari negara yang diwakili oleh Kementerian Agama sebagai pelaksana teknisnya adalah Kantor Urusan Agama untuk menyasar usia sekolah dengan program bimbingan remaja usia sekolah. Oke. Kemudian setelah BRUS-nya berlangsung, ada juga yang namanya dengan pranikah. Nah, pranikah, bimbingan perkawinan yang dilakukan kepada remaja yang sudah masuk usia nikah tetapi belum mendaftarkan diri ke kantor urusan agama sebagai calon pengantin. Jadi ada 4 kategori kegiatan layanan bimbingan keluarga sakinah.
Di usia sekolah disebut dengan BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Usia pernikahan ada pranikah. Di level masuk di jenjang bagi mereka yang sudah mendaftarkan perkawinannya di KUA itu disebut dengan bimbingan perkawinan. Nah, pasca pernikahan pun ada yang disebut dengan program Pusaka Sakinah. Oh, Pusaka Sakinah. Oke, ini baru 2 nih. Masih banyak ini, kalau mau dibelah lagi nih, hampir 2 hari nggak selesai nih. Sesi ini kita hanya cukup membahas tentang satu layanan KUA tentang bimbingan layanan keluarga sakinah. Oke, yang ketiga Pak Haji, tadi pernikahan, bimbingan pernikahan. Yang ketiga apa lagi, Pak Haji? Yang selanjutnya selain dari layanan bimbingan keluarga sakinah, ada lagi tentang bimbingan kemasjidan, layanan bimbingan kemasjidan. Hari ini sudah menjadi tanggung jawab kita di UPT, ya, Unit Pelaksana Teknis Kantor Urusan Agama. Salah satunya adalah memastikan, karena secara konteks fikih bahwa arah kiblat, ya, salah satu rukun dari melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah mustaqbilal kiblati. Betul, Pak Haji. Menghadap ke kiblat. Nah, kita juga harus memastikan kepada seluruh umat Islam yang akan melaksanakan ibadah secara vertikal, ibadah sholat 5 waktu, bahwa arah kiblat setiap rumah ibadah, dalam hal ini masjid, mushola, ataupun di rumah pribadi dan di tempat-tempat umum, sudah harus dipastikan bahwa arah kiblatnya sesuai dengan syariat Islam. Wah, keren. Waduh. Jadi layanannya luar biasa. Ini baru 4 ini. Yang ke-5 Pak Haji. Tadi selain dari penentuan arah kiblat, ada lagi? Kemudian turunan dari kegiatan ini tentunya juga harus dipahami oleh seluruh masyarakat Setu, wabil khusus kaum muslimin. Bagi yang berkepentingan atau masyarakat ada yang membangun masjid, jika arah kiblatnya belum diukur, belum dipastikan, maka silakan menghubungi kami di Kantor Urusan Agama. Insya Allah dengan menyampaikan surat permohonan untuk diukur arah kiblatnya, nanti Kantor Urusan Agama, tim pelayanan masjid akan turun ke lokasi dan memastikan bahwa arah kiblat yang digunakan oleh jamaah sesuai dengan tuntunan syariah. Ini saya ingat salah satu kaidah Pak Haji. Kaidahnya ini al-yaqinu la yujalu bisyakni. Kalau misalkan kawan-kawan ragu, ya kan, arah kiblat saya sudah benar atau enggak, nah ini bisa ditentukan nih bareng-bareng. Ini mungkin salah satu ibroh atau pelajaran buat kita, bahwasanya apabila dari kaidah tadi, ya, ketika keyakinan itu ragu, maka ibadahnya pun menjadi dipertanyakan, Pak Haji, ya. Maka KUA harus hadir di sana. Ini juga harus sampai ke masyarakat. Maka jika masyarakat atau rumah ibadah, masjid, mushola yang sudah dilakukan pengukuran arah kiblatnya oleh Kantor Urusan Agama atau Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, insya Allah nanti diterbitkan sertifikat pengurusan arah kiblatnya. Ya, subhanallah. Lanjut Pak Haji, yang selanjutnya. Yang keempat, jenis layanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama adalah bimbingan tentang wakaf. Oh, wakaf ini. Enggak Pak Haji, jelaskan Pak Haji, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan wakaf ini Pak Haji? Bahwa sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mengedukasi masyarakat, untuk memberikan pencerahan terhadap pentingnya pengurusan legalitas tanah-tanah wakaf yang ada di Kecamatan Setu ini. Nah ini Pak Haji,
yang perlu saya garis bawahi Kak Haji. Ternyata kawan-kawan, wakaf itu bukan hanya secara lisan ya Pak Haji, betul ya Pak Haji ya? Iya. Tapi saat ini wakaf juga memang harus dilindungi secara aspek hukumnya. Sehingga agar apa? Agar tanah wakaf ini sesuai dengan apa yang dituju dan keamanannya pun juga sama. Khawatir ya kan tanah wakaf ini karena dulu mungkin saya di lapangan gitu Pak Haji. Ketika di lapangan orang tuanya dulu niatnya mewakafkan tanah ini, ternyata wakafnya hanya by lisan. Ya kan saya pengen mewakafkan tanah ini buat masjid. Sudah jadi masjid yang besar, luar biasa bagus indahnya. Ternyata setelah orang tuanya meninggal, ini menjadi trouble, permasalahan apa? Ternyata tanahnya itu belum diwakafkan dan menjadi perdebatan di sana dan perebutan. Nah, mungkin ini yang harus kita sadari bahwasanya sangat penting sekali bagi umat Islam yang memang untuk memiliki tabungan atau celengan. Ini kan investasi akhirat ya Pak Haji ya. Maka ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya kalau kita menginvestasikan harta kita satu di jalan Allah dan itu digunakan seterusnya sampai waktu itu barang yang disedekahkan atau diwakafkan itu sampai digunakan sampai tidak digunakan, maka pahalanya sampai akhir pokoknya lah, banyak tak terhingga. Ini salah satu wasilah untuk kita juga sebetulnya. Lanjut Pak Haji, apa lagi Pak Haji? Kira-kira. Maka saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Setu, jika baik posisinya sebagai najir maupun sebagai wakil, pastikan bahwa tanah yang berstatus wakaf itu sudah memiliki legal standing, kekuatan hukum. Standarnya adalah sudah memiliki AIW. Kalau AIW sudah dimiliki, kemudian ditingkatkan karena salah satu bukti kepemilikan yang paling kuat dari tanah itu adalah sertifikat, maka dari AIW ditingkatkan menjadi sertifikat wakaf. Nah, ini satu pertanyaan Pak Haji mungkin perlu kita pahami bahwasanya apakah tanah wakaf itu hanya sekedar cukup sampai legal standingnya saja ya, legal standingnya cukup sampai AIW, apakah sudah aman Pak Haji? Harus ditingkatkan lagi ke sertifikat wakaf. AIW itu kalau dianalogikan pada jual beli itu setara dengan AJB. Jadi pelepasan hak dari pribadi menjadi milik umum. Jadi pelepasan haknya dari atas nama, contoh atas nama Kang Tamam punya sebidang tanah, kemudian jika akan diwakafkan, maka legal standing pelepasan haknya itu adalah melalui AIW, Akta Ikrar Wakaf. Dan tidak selesai di sana, tetapi harus ditingkatkan status tanahnya bersertifikat wakaf. Nah ini kawan-kawan ya. Jadi apabila ada bapak-bapak atau kawan-kawan yang sudah memiliki AIW dan merasa cukup dengan AIW-nya, ternyata belum, tetapi harus ditingkatkan lagi derajatnya menjadi sertifikat wakaf, dan itu secara legal kuat dan sangat kuatnya, sehingga makosid atau tujuan dari mewakafkan tanah itu semoga dapat hasil. Betul. Juga gini, Kang Tamam, bahwa di masyarakat kita ada beberapa problem secara umum yang sering datang disampaikan ke KUA. Ketika masyarakat ingin mengurus AIW atau ditingkatkan menjadi sertifikat wakaf, persoalannya adalah alas hak yang dimiliki oleh masyarakat itu belum sepenuhnya tidak sesuai dengan luas yang dimiliki atau yang diwakafkan. Contoh begini,
luas hamparan tanah yang akan diwakafkan, luas dalam alas haknya itu baik berupa sertifikat atau girik itu seluas 500. Iya. Sedangkan yang diwakafkan itu hanya 250 meter persegi. Iya. Nah, ini menjadi persoalan. Tidak bisa diproses ke senjang selanjutnya, ke sertifikat wakaf, manakala tanahnya belum dipecah. Harus dipecah terlebih dahulu. Nah, image atau secara umum masyarakat hanya memaknai bahwa ketika dia sudah mewakafkan, seolah-olah kewajibannya selesai atau ibadahnya selesai sampai di situ. Nah, sepemahaman kami sebetulnya belum selesai proses ibadahnya. Iya. Proses pewakafan tanahnya belum selesai. Manakala dia hanya sekedar berikrar. Nah, kenapa saya katakan belum selesai proses ibadah wakafnya? Selesai proses ibadah wakafnya manakala sudah mengantarkan, sudah melengkapi wakafnya itu dilengkapi dengan legal standing tadi. Kalau sudah ber-AIW, AIW-nya sudah lengkap, bisa diproses ke akta ke sertifikat wakaf. Nah, yang terjadi hari ini beranggapan bahwa ketika dia sudah mengikrarkan, mewakafkan, mereka sudah lepas tanggung jawabnya begitu saja, kemudian diserahkan kepada najir. Problemnya adalah ketika najir tidak memiliki kemampuan untuk mengurus ke proses selanjutnya, baik itu AIW maupun ke sertifikat wakaf, akhirnya terkatung-katung statusnya. AIW tidak bisa, kemudian dilanjut apalagi ke sertifikat wakaf. Ini problem secara umum barangkali yang terjadi. Maka harus kita berikan kesadaran kepada informasi yang utuh kepada masyarakat. Jika kita akan mewakafkan sebidang tanah plus include dengan proses administrasinya, harus selesai, Pak. Iya, barulah menurut saya tuntas proses ibadah pewakafan tanahnya. Dan ini yang menurut saya harus betul-betul disampaikan kepada seluruh warga masyarakat kita, harus diedukasi agar ibadahnya itu tidak setengah gitu menurut saya. Mungkin salah satu aspeknya gini kawan-kawannya, bahwasanya terselesaikannya wakaf dari akta ikrar wakaf atau AIW sampai sertifikat wakaf itu sebetulnya adalah tujuannya adalah kemaslahatan dari tanah wakaf itu sendiri. Agar apa? Agar tadi bahwasanya tujuan dan terhalangnya dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika harta wakaf itu belum terselesaikan menuju dalam sertifikat wakaf. Iya. Karena banyak kasus bahwasanya dulu ini tanah diwakafkan tetapi hanya dengan bil lisan tanpa ada pencatatan secara aspek legalnya, dan ini akhirnya hilang. Seperti itu mungkin Pak Dia. Di beberapa kasus teman-teman di KUA yang lain bahkan sampai hari ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan. Nah, salah satunya adalah karena pemilik tanah yang mewakafkan itu hanya sebatas merasa cukup dengan melepaskan haknya dari pribadi menjadi wakaf. Nah, sehingga implikasinya itu menjadi persoalan hukum pada generasi bergenerasi selanjutnya, baik pada anak ataupun pada cucu. Betul. Jangan sampai tujuan baik ini, kemaslahatan ini berubah menjadi mudarat. Betul. Karena masalah-masalah yang tidak diadministrasikan secara baik. Mungkin itu Pak Ji. Betul. Kata kuncinya ya. Oke, Kang, Pak Ji. itu sudah yang kelima ya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa layanan KUA adalah sebagai bimbingan penerangan agama Islam. Insya Allah ke depan kita akan khusus program KUA Setu dalam rangka melaksanakan layanan bimbingan penerangan agama Islam
akan kita gulirkan salah satu program KUA Sabadesa. Insya Allah KUA Sabadesa ini kita akan menyampaikan informasi-informasi kegiatan keagamaan, informasi-informasi yang kaitan dengan layanan keagamaan yang ada di KUA melalui roadshow ke desa-desa menjadi titik-titik sasaran atau pusat-pusat informasi. Oke. Itu saja barangkali gambaran tusi atau tusi layanan yang ada di KUA sesuai dengan amanat PMA 34 tahun 2016. Oke, kawan-kawan, mungkin itu ya, bahwasanya mungkin yang tadinya kantor urusan asmara berubah jadi kantor urusan agama, betul-betul agama ya Pak Ji ya, bukan hanya asmara cinta ya kan, tetapi banyak sekali. Jadi kawan-kawan semoga nanti semakin teredukasi dari kegiatan ini, semoga semakin interaksi dengan masyarakat, lebih khusus semakin meningkat ya Pak Haji ya, pelayanannya pun semakin meningkat dan semakin terpuaskan masyarakat di bidang keagamaan. Kurang lebihnya saya Mujir Tamam dan Pak Haji Agus kita izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.